Sahbihi wal ashab amma ba'du. Hadratil kiram wal muhtaram alimil ulama, para tokoh, para sepuh, aparatur masyarakat, guru-guru, asatidz rahimakumullah. Akhasil khusus sahibu duka, mudah-mudahan yang ditinggalkan segenap keluarga besar diberikan kesabaran ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya saudara kita tetangga meninggal, ini sebuah bukti bahwasanya cintanya bukan hanya di dunia, sayangnya bukan hanya di dunia, tetapi cinta sayangnya sampai dunia dan akhirat. Buktinya sudah meninggal masih didoain. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kita yang telah menyampaikan tausiah, nasihatnya, mawaid yang begitu singkat, padat, mudah-mudahan Guru Ahmad Bayahaqi diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Haji Ahmad Maulana Sekjen FSIGG, Ustaz Rumawi dan guru-guru yang lain mudah-mudahan senantiasa ada dalam ijabah dan qabul maghfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, gak usah ngobrolin berapa ambulan yang udah lewat. Banyak, nggak usah berapa lubang yang dibuat stok yang gali kuburan, nggak usah, ya pasti banyak stoknya. Kenapa demikian terjana? Zaman dahulu baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kejadian kayak begini, merutuk orang yang meninggal, merutuk tiba-tiba banyak orang yang meninggal. Kejadian itu pun diabadikan oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Asfuri dalam kitab Mawaid Al-Usfuriyahnya. Kitabnya kecil, kalau kita beli kurang lebih 5.000 perak kitabnya, Pak. Kitab Al-Mawaid Usfuriyah buah karya Al-Imam Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Di sana mengandung 40 hadis yang sahih yang dikombinasikan dengan hikmah-hikmah yang syarat dengan kemanusiaan dan hikmah kehidupan. Di antaranya adalah hadis yang akan kita pelajari bersama. Marrat janajatani amaman Nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabah. Singkat cerita, lewat 2 jenazah di hadapan Rasul. Jenazah lewat di hadapan Rasul, Rasul lagi kongko di emperan Masjid Nabawi. Jadi kongko udah ada zaman dahulu. Kongko jangan dibidahin. De kongko ngopi sahabat sama Rasul udah ada. Jadi kalau ditanya kongko sunnah apa bidah? Sunnah apa bidah ini kira-kira? De sunnah. Rasul lagi sering kongko. Rasul sering ngobrol. Tuh, Rasul kalau udah sholat kongko di emperan Masjid Nabawi. Lagi kongko, lagi ngobrol, lewat jenazah diusung. Langsung tiba-tiba Rasul para sahabat berdiri. Oh, sunnahnya begitu. Kalau ada jenazah yang lewat, jangan pura-pura gak tahu. Sunnahnya kita berdiri sebagai penghormatan. Sunnah Rasul. Ketika jenazah yang pertama lewat, Rasul spontan langsung berkata wajabat, gitu doang. Selang beberapa menit dalam hadis itu disebutkan wa ba'da sa'atin marrat janajatul ukhra. Jenazah yang kedua lewat juga percis zaman sekarang. 5 menit ngingung berdiri, innalillahi. Baru duduk, kopi belum sedot, inilah berdiri lagi. Ya ilah, bisa banyak meninggal ya. Loh. Jadi gara-gara yang banyak yang meninggal, kita banyak melaksanakan sunnah Rasul. 1, padu kifayah tim besar FSIGG. Oh, yang lewat ambulan berdiri sunnah Rasul, Bang, benar. Ini bukan sembarang berikan sembarang penghormatan. Rasul nyontoin kalau ada jenazah lewat kita sunnah berdiri. Maka gak ada yang ceritanya ngusung jenazah kagak berdiri, semuanya berdiri. Yang pertama Rasul berkata wajabat. Yang kedua jenazah lewat lagi, Rasul berkata dengan lafaz yang sama wajabat. 2 jenazah lewat, kata Rasul sama. Yang pertama wajabat, yang kedua wajabat. Ketika jenazah lewat, sahabat ada yang nanya, ya Rasul, mal muradu qaulika wajabat?
Gerangan apa tujuan Rasul berkata jenazah yang pertama wajabat, yang kedua wajabat. Yang nanya pada saat itu adalah sahabat yang paling berani, yaitu adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Rasul, ammal ula, adapun yang pertama wajabat lahul jannah. Dari sinilah ketika kita nyolatin jenazah ada yang disebut dengan ishad, persaksian. Ishadu anna hadhil janazah min al khair. Jawab. Nah, kita pun sama sekarang. Nih yang meninggal almarhum, ishadu annahu min al khair. Khair. Kenapa ini perlu persaksian? Kata Rasul, wajabat lahul jannah. Kenapa aku menyebutkan bahwa dia adalah calon ahli surga? Aku diberitakan oleh Jibril bahwa si fulan meninggalnya adalah ahli ibadah, ahli baik. Kenapa? Karena kalian pun menyebutkan bahwa dia adalah orang baik, dia orang benar, ahli ibadah, sering ngaji. Rasul dibisikkan oleh Jibril, wajabat lahul jannah. Pas dia masuk surga. Senin ngaji, ke pengajian iya, ke masjid iya, maka besar peluang ishadnya, ishadu annahu min ali khair, maka insya Allah persaksian akan menghantarkan jenazah ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala, insya. Maka sunnahnya semakin banyak yang nyolatin, semakin banyak yang ishad, semakin banyak peluang itu jenazah yang nyolatin masuk ke surga. Pertanyaannya, sedikit banyaknya orang yang nyolatin settingan apa beneran, Pak? Sedikit banyaknya, ada yang banyak nyolatin, ada yang enggak. Settingan apa beneran itu kira-kira? Beneran. Yang menggerakkan siapa? Yang menggerakkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Betul, Pak? Ada yang meninggal, cuma dikit yang nyolatinnya. Kenapa? Emang udah begitu kodratnya, ada rahasianya. Yang kedua, Rasul berkata, wajabatlah hunar. Ini pasti orang ke neraka. Kenapa? Orangnya kagak baik. Sendal baru hilang separuh. Jumatan keren. Ya ilah ilallah. Wah, pokoknya mah. Ini orang kagak baik, lisannya enggak dijaga, kelakuannya kagak baik. Ketika meninggal, maka orang-orang pun berkata, alhamdulillah. Ketika yang ngotin ishadu anna hadhil janazah min akhir, bukan khair. Kenapa terpaksa nyebutin khairnya? Karena bukan orang baik. Tapi kalau orang baik kita, insya Allah akan jadi ahli surga. Persaksian. Maka inilah syariat ishad ketika sholat jenazah, ketika marrat jenazah, melintas jenazah. Rasul berkata, wajabat lahul jannah, wajabat lahun nar. Karena akibat persaksian orang-orang yang dialami ketika hidupnya, mempersaksikan mata, telinga, kakinya, menerima kemanfaatan dari yang meninggal. Fa insya Allah ini almarhum orang baik, ahli ibadah, mukmin, cinta ilmu, mudah-mudahan wajabat lahul jannah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, ketika jenazah ini lewat, tentunya diantarin kemana, Pak? Kirain ke rumah sakit gitu. Anterin ke makam. Maka di antara kewajiban fardu kifayah 4 pilar. Yang pertama ghusluhu, mandiin. Yang kedua takfinuhu, ngapanin. Yang ketiga sholatuhu, nyolatin. Sholat sunnahnya diganjilkan, jumlah safnya semakin banyak, maka semakin banyak peluang keberkahan bagi jenazah. Kalau jenazahnya laki, imamnya berada di bagian kepala. Kalau jenazahnya perempuan, maka inda azizatiha, si imamnya di bagian mokongnya, tengahnya, tuh sholatnya. Kalau imamnya laki, maju dikit nyendiri. Tapi kalau imamnya perempuan kagak maju, jadi jajar lurus. Kalau imamnya perempuan di tengah-tengah, enggak maju kayak laki-laki. Kalau yang berjamaahnya sholat perempuan, jadi lurus aja safnya kalau perempuan. Nah, ketika sudah selesai sholat, yang terakhir adalah tadfinuhu, nguburin. Di antara kewajiban menguburkan adalah wujubut taujihil janazah lil kiblat,
wajibnya menghadapkan jenazah ke arah kiblat, sehingga Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyifatus Sajad, wa yajibu nabsyul qabri, wajib membongkar kuburan bila mana jenazah salah ngadepnya. Wajib. Kenapa? Inilah perbedaan orang mukmin sama kafir ketika meninggal. Dihadapinnya kemana? Ke Ka'bah. Tidak boleh ke bagian yang lain. Pertanyaannya, bagaimana orang yang meninggal sekarang zaman corona masuk ke peti? Waduh. Maka yang paling sering kita berdoa setelah akhir sholat, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid. Ini fitnah kehidupan, Pak. Orang kagak mau nyolatin, orang kagak mau ngurusin, padahal orangnya baik, nggak ada salahnya. Tapi kenapa tetangga nggak pada datang? Bukankah fitnah ini? Sudah ditambah fitnah, dicap corona, dimasukkan ke peti. Pertanyaannya, kalau masuk orang ke peti, ngadepnya kemana, Bang? Ke atas. Ketika orang masuk ke peti, dimasukin ke alam kubur, ngadepnya kemana? Ke atas. Dan ini keharusan, bongkar. Kalau mau, bongkar dulu petinya, hadapin dulu ke kiblat, luruskan dengan bantalan-bantalan, udah ngadep kiblat, baru masukin ke tanah, ke liang lahatnya. Jangan petinya dimasukin ke langsung. Kenapa? Karena ini peluang besar, pasti jenazahnya nggak ngadep ke kiblat, dan bisa kalau orang tahu, pura-pura nggak tahu, dosa sekampung. Oh, Pak, kewajiban paduka sampai sekesononya. Bukan sekedar kita memandikan, mengkapani, menyolatkan, menguburkan. Kita sampai katakanlah pasang badan sampai supaya saudara kita benar-benar sempurna hak daripada hakul adaminya. Sampai kita mandikan, kapankan, sholatkan, on time. Sekjen Haji Ahmad Maulana 24 jam HP-nya hidup. Makanya kalau kita balapan banner kalah kan? Tahu beliau mah. Iya. Maka begitu pentingnya ini disampaikan, karena jikalau terjadi kepada emak kita, babak kita, orang tua kita, gak ada emak kita gak gitu, betul Pak? Maka syukur alhamdulillah, ini tetangga datang takziah, ini menunjukkan bahwa almarhum min ahlil khair, orang mukmin, orang baik. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan alam barzah, alam kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.